Ya, Sisingamangaraja ke-12, sosok yang sangat legendaris tentunya di kalangan orang Batak ya. Bang Basar selaku orang Batak pasti tahu lah Sisingamangaraja, nggak mungkin nggak ya. Kalau nggak tahu ya keterlaluan. Berdosa kalau nggak tahu katanya gitu. Dan ini obrolan kita menarik karena berkaitan dengan momen wafatnya beliau ya. 114 tahun yang lalu, 17 Juni 1907 ya waktu itu di salah satu hutan di Kabupaten Dairi sekarang ya. Itu daerah gerilya terakhirnya dia melawan pemerintahan kolonial Belanda waktu itu. Dan ya gitu, tapi karena seperti yang kita bilang tadi Bang, nggak mungkin orang Batak nggak tahu, tapi seringnya tahunya sebagai apa ya? Iya. Tahunya sih sebagai pahlawan, sebagai nama jalan gitu ya, atau malah ya lagu atau apalah ya gitu. Orang jadi kadang-kadang karena saking terkenalnya orang jadi lupa ya itu siapa gitu ya. Jadi lebih suka dikaitkan dengan sisi yang lain justru malah gitu. Kalau menurut Bang Basar sendiri gimana? Sosok Sisingamangaraja kita pernah angkat juga ya pasti di vokal ya sosok yang satu ini. Nah, tapi kalau menurut Bang Basar sendiri gimana nih selaku orang Batak, selaku pengamat media dan juga selaku apalah ya orang yang tokoh muda, masih muda lah ya Bang ya. Masih muda ya. Jadi kalau mengibaratkannya mungkin siapa ya? Mungkin nggak ada yang sama ya, sama persis nggak ada lah ya. Kalau mungkin anak-anak sekarang mungkin mungkin tahu kali ya Sir William Wallace. Oh ya tokoh ini, tokoh pembebasannya betapa heroiknya dia dulu waktu Inggris yang jadi Skotlandia apa maksudnya dijajah sama Inggris waktu itu ya. Nah, jadi aku membayangkan Sisingamangaraja ini mungkin lebih pelik ya yang dia rasakan dulu waktu dia berjuang untuk kehormatan dan harga diri orang Batak. Dia rela melawan gerilya di hutan-hutan. Dia meninggalkan segala kemewahannya sebagai seorang raja. Dia melawan Belanda dengan jelas dan terang demi kedaulatan bangsa Batak. Dan sebenarnya itu unik karena zamannya Sisingamangaraja ya, kalau kita baca sejarah kan sebenarnya hampir semua Sumatera udah takluk ya ke Belanda kecuali Aceh, Jambi dan sedikit ada tempat. Dan di Tapanuli waktu itu kan nggak ada raja yang maksudnya nggak seperti Aceh, nggak seperti kesultanan yang banyak besar ya. Raja lah di daerah Iya, kalau itu kan rata-rata setiap huta ada rajanya gitu ya. Dan ada juga yang udah perlu sama Belanda gitu ya. Iya, udah ada. Dan ya itu unik sih karena kalau boleh dibilang perlawanannya sebenarnya dalam tanda petik nggak masuk akal sih Bang ya, dengan nggak masuk kecil akal gitu kan, juga banyak kan. Karena gini, secara jumlah dia kalah. Secara kecanggihan teknologi senjata dia kalah. Logistik dia juga mengandalkan rakyat semesta. Ya, jadi dia udah tahu dia kalah gitu loh. Tapi yang menarik tuh gini, kenapa kok udah tahu kalah tapi masih terus mau berjuang gitu loh. Ini kan ini semangat yang apa ya? Ini yang bikin kalau buatku ya, ini yang membuat aku merasa tertohok dengan bahwa ada maksudku manusia seperti Sisingamangaraja ini yang benar-benar berjuang, memperjuangkan bukan untuk dirinya loh. Dia udah jadi raja loh dia. Apa sih yang kurang dia? Semua dia punya kok. Nah, tapi dia berjuang untuk menegakkan martabatnya orang Batak karena dia anggap bahwa Belanda terang-terang menginjak-injak harga diri dan kehidupan masyarakat Batak di sana gitu. Dan karena itu ditawarkan beberapa kali juga kan supaya ini ya. Iya, jadi Sultan Batak kan ditawarin. Jadi ini kan hal yang Belanda lakukan memang di berbagai daerah yang lain. Iya, biasa dikasih lah salah satu tokoh jadi pengaruh supaya yang lainnya ini gitu. Tapi dia nggak mau, sekali lagi tetap istilahnya gini, kalau kata cucunya Sisingamangaraja tuh kebetulan temen, dan dia bilang gini, daripada jadi Hatoban, daripada Hatoban tuh jadi budak jadi boneka, daripada jadi boneka lebih bagus aku mati, kira-kira gitulah ya. Kalau kita misalnya kita tanya nih sama Sisingamangaraja, kenapa sih dulu lawan Belanda? Pasti mungkin kemungkinan besar dia akan jawab seperti itu gitu. Ya itu. Dan ya kalau boleh dibilang sebenarnya ya unik ya karena dan sebenarnya posisi sultan seperti atau raja yang menguasai semua memang nggak dikenal dalam tradisi Batak ya. Jadi memang harusnya semuanya setara dan lebih egaliter gitu. Justru karena dia mempertimbangkan harga diri itu juga ya. Makanya dan buat dia perangnya bukan sekedar perang ya, bukan dalam artian sekedar berebut wilayah gitu, tapi lebih ke arah mempertahankan dignity ya, harga diri dan mempertahankan kehormatan. Dan ini lebih tepatnya ini panggilan spiritual ya, betul. Jadi emang unik sih ya karena itu juga yang membuat kenapa akhirnya gerakannya
cukup apa ya, katakanlah dihargai oleh begitu banyak huta-huta yang lain yang sebenarnya bukan wilayahnya dia gitu ya. Jadi di ininya seperti itu, dan lama sekali ya, itu hampir belasan tahun itu. Jadi 30 tahun. Iya. 29 tahun lebih. Ya, maksudnya kan sempat mulai, habis itu konsolidasi lagi, dibakar, dihancurkan sama Belanda, terus dia pergi gerilya, terus konsolidasi dengan masyarakat Gayo, Aceh dan Alas gitu ya, terus serang lagi. Itu keren sih, maksudnya selama itu ya bertahan dengan keterbatasan gitu, itu menarik sih. Dan mungkin kalau teman-teman ini kita perlu juga ini aku juga sendiri baru belakangan ini kalau kata orang Bandung itu baru belakangan ini tahu dan sadar value apa yang diperjuangkan sama Singamangaraja ini dulu, bahwa dia nggak cuma sebatas melawan Belanda dan menegakkan harkat martabat orang Batak, bukan cuman itu. Tapi dia ini adalah orang-orang yang punya value hidup yang luar biasa menurutku. Dan dia terapkan betul memang dalam kehidupannya gitu. Jadi misalnya setiap kali misalnya dia mengunjungi huta atau kampung, nah itu kalau dia lihat misalnya ada orang dipasung di rumah penduduk di situ, dia datang, dia tanya, kenapa orang ini dipasung? Nah, rata-rata kan itu budak atau orang-orang yang punya kelainan kelainan fisik atau mental. Nah, kalau mereka itu budak, dia bilang, tolong lepaskan itu. Apa kesalahannya? Utangnya berapa? Sini aku yang bayar. Kira-kira gitulah ya, mungkin kalau bahasa sekarang gitu. Nah, dia bebaskan gitu loh. Nah, lalu kemudian juga dia ini kan raja yang bergaul dengan semua suku menurutku. Iya. Karena dari stempelnya kelihatan kan, itu ada banyak. Dan itu kan kalau dia itu sebelumnya kan dia juga memang dari kecil sudah diutus sama bapaknya untuk belajar militer, belajar tentang ilmu perang ke Aceh. Dan sampai dia memang berjuang di Tanah Batak sampai mati pun yang menemani dia berjuang itu adalah para panglima Aceh. Gitu. Jadi itu value yang karena waktu itu yang memang bertahan dari Belanda sih tinggal Sumatera Utara, tinggal Tapanuli sama Aceh ya waktu itu emang. Jadi emang konsolidasi kekuatannya di sana. Gitu. Dan maksudku gini loh, di zaman dulu tuh orang nggak mikirin maksudnya harus beda. Lu agamanya apa, sukunya apa enggak. Tapi waktu itu semua bersatu padu melawan Belanda gitu. Tapi meskipun tadi yang seperti di awal kau bilang tadi bahwa ada pengkhianat. ini menarik sebenarnya. Jadi kayak kemarin tuh aku sempat post di Instagram sedikit narasi tentang Singamangaraja. Jadi pertanyaanku begini, kenapa pada akhir hidupnya justru Singamangaraja ini dia ditemani oleh teman-teman Panglima Aceh gitu loh. Nah, jadi bukan justru di buku catatan sejarahnya Singamangaraja mau yang ditulis sama orang Batak maupun yang nasional itu di situ dibilang bahwa Panglima Aceh yang menemani dia gitu loh. Nah, pertanyaanku gini, kenapa kok bukan Panglima orang Batak gitu loh? Meskipun mungkin ada beberapa di situ ya, tapi kenapa harusnya orang Batak punya peran dong di situ? Karena ini rajanya mereka dan raja ini berjuang untuk tanahnya orang Batak gitu loh. Nah ini, jadi aku tadi karena kesentil dengan yang kau bilang tadi itu pengkhianat itu, dan itu memang dan dibilang pengkhianat bang siapa tahu ada marga kita yang di situ. Nah itu kita nggak tahu. Nah kalau ini jangan bawa marga lah nanti jadi ini kan primordialis banget gitu. Tapi ya memang ini menarik ya, karena cerita-cerita gitu jarang diangkat sih bang. Jadi orang lebih mengarah ya taunya pahlawan nasional, taunya ya kapan wafat, kapan ini perjuangannya berapa lama gitu. Jarang yang sampai tahu cerita value yang diangkat oleh Singamangaraja apa. Dan even di kalangan Batak sendiri ya, maksudnya orang-orang Batak sendiri juga ya tahu dia dihormati, tapi nggak sampai menggali soal itunya ya gitu. Jadi dihormati karena apa yang jadi warisannya gitu. Itu juga nggak ini di kita gitu. Dan mungkin gini juga ya, bahwa waktu dia bergerilya di hutan-hutan itu kan memang segala logistik dan pasokan yang lainnya itu memang dibantu sama masyarakat. Nah, tapi kenapa masyarakat ini mau gitu loh? Kenapa masyarakat ini mau berkontribusi mendukung perjuangan Singamangaraja? Karena itu berisiko pada buat mereka. Itu berisiko dan tapi di situ tuh ada peran yang kita nggak boleh lupa. Itu adalah perannya Boru Lopian. Oh, Borunya Singamangaraja. Jadi Boru Lopian ini memang jago diplomasi dan karena leadershipnya Boru Lopian inilah makanya masyarakat itu bahu-membahu mendukung perjuangannya Singamangaraja. Termasuk sebenarnya ini karena aku ingat ya. Jadi aku kan lahirnya di desa Meat di Balike. Nah, itu tuh masyarakat di sana itu ikut berjuang membantu Singamangaraja melawan Belanda. Itu sampai mereka tuh jadi gelundungin batu gitu loh dari atas hutan. Kebetulan di desa Meat itu di atasnya hutan ginjang. Dari situ mereka lemparin batu ke bawah gitu loh, gelundungin batu gitu. Nah, jadi ini
nggak bisa kita kesampingkan bahwa peran Burlopian itu cukup besar dalam membantu bapaknya berjuang. Dan waktu kecil, ini waktu umur aku belasan tahun ya, nah, si Singa Mangaraja udah bilang, Burlopian udahlah nggak usah ikut berperang, tinggallah sama keluarga di sini, sama mamanya, sama keluarganya yang lain. Tapi dia nggak mau, dia bilang, maksudnya dia lebih pilih ikut bapaknya gitu loh. Saya mau berjuang untuk bapak sampai mati pun, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini di mana kita ketemu orang seperti ini gitu loh, yang dia memang benar-benar ini nggak ada tawar-menawar bahwa perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa Batak itu harus betul-betul terjadi, dan kalau nggak terjadi lebih baik kami mati, kira-kira gitu ya. Ini semangat yang apa ya, maksudku ya amazing lah gitu ya. Itu yang zaman sekarang mungkin jadi kebanyakan karena orang banyak pragmatis jadi nggak kepikiran ya untuk yang kayak gitu. Iya, kalau sekarang kan orang udahlah kita damai-damai aja lah gitu-gitu. Tapi kalau itu kan enggak ya, maksud kita nggak bisa lihat itu dalam zona abu-abu. Kita harus melihat itu bahwa itu adalah merah atau putih. Atau dia hitam. Gitu kan. Jadi nggak bisa ngelihatnya itu ya seperti yang aku bilang tadi, orang-orang juga sekarang tuh udah kayak utopis lah ya gitu. Tapi ini menarik nih, karena sekarang Bang, sisi lain ya, selain karena tadi nggak terlalu banyak diangkat dan juga nggak ada narasi-narasi kecil seperti itu kan, kita nggak tahu lah soal anaknya siapa gitu, jarang sekali yang menceritakan gitu. Terus sisi lain juga sisi ininya ya. Cerita magisnya itu lebih kental memang. Walaupun sebenarnya benar ya, maksudnya dalam tanda petik cara nenek moyang kita bercerita memang seperti itu ya. Pasti ada unsur-unsur magis dan unsur-unsur yang simbolik seperti itu. Tapi orang jadi malah akhirnya terjebak ke sana gitu. Bahkan tidak, malah padahal sebenarnya ya, cerita itu sebenarnya bisa mengajarkan banyak hal sebenarnya kalau mau diajak gitu ya. Jadi tapi ya nggak tahu nih. Kalau abang yang denger cerita-cerita magisnya banyak kan pasti banyak. Jadi ada banyak lah gitu ya. Ya banyak cerita ini yang bikin kita jadi kayak bukan jadi merinding bulu kuduk, bukan ya. Jadi bukan berdiri bulu kuduk kita, tapi jadi berpikir bahwa wow, zaman itu kita anggap, kalau kita pikir sekarang itu kita anggap itu teknologi kalau sekarang. Tapi kalau dulu itu kan, bahwa itu kan memang terjadi karena begitu dekatnya, kalau aku ya maksudnya melihatnya begitu dekatnya Singa Mangaraja ini dengan penciptanya gitu. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi dan berbuat banyak hal yang memang mungkin di luar akal. Ya nggak rasional sih. Iya nggak rasional. Nah, misalnya gini ya. Jadi setiap kali dia misalnya, opungku cerita nih. Jadi kalau berjuang misalnya lewat hutan itu kan capek ya. Orang kan pasti perbekalannya juga kurang segala macam. Dan kalau misalnya di situ tuh nggak ada air, dia tuh tinggal tusukin tongkatnya keluar air gitu loh. Nah jadi ini kok bisa gitu loh kan. Nah, itu salah satu ya, tapi banyak yang lain yang banyak, ada yang beberapa panglimanya katanya bisa levitasi, tiba-tiba di sini pindah ke tempat sana jauh. Nah, gitu, ada satu ini yang menarik nih. Aku waktu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu tuh main-main ke makamnya Raja Sidabutar di Samosir. Iya, Samosir. Nah, waktu itu terus ngobrol-ngobrol di situ. Terus kan ditunjukin ini bendera Batak yang melingkari kuburan makam-makam Raja Sidabutar itu. Nah, terus aku tanya, Abang, ini raja yang, kan ada 3 di situ yang aku lihat, ini yang sejaman dengan Singa Mangaraja 12 yang mana gitu kan. Nah, terus dia bilang, kalau nggak salah yang kedua atau ketiga ya. Nah, terus dia bilang, terus mereka pernah ketemu nggak? Aku bilang gitu kan, ya namanya nanya memang benar pengen tahu gitu loh. Nah, terus dia bilang, iya mereka sering ketemu gitu loh. Nah, terus aku pikirin gini, gimana caranya dia dari Bakara ke sini kan gitu kan. Iya kan? Nah, terus dia cerita gimana emang caranya dia pergi sini. Cuma 1 langkah dia bilang. Aku berpikir gini, ini selangkah gimana gitu kan. Nah, terus selangkah gimana Amang, aku bilang gitu kan. Terus si Amang ini yang memang dipercaya keluarga Sidabutar jaga kuncennya lah ya. Kuncennya. Dia bilang gini, dia melompat. Nah, tapi mungkin aku kan gini ya, kita ini kan orang-orang modern gitu. Mungkin agak sulit untuk mempercayai ini ya. Tapi kalau aku percaya, kenapa? Karena begini. Opungku itu salah satu panglimanya perang Singa Mangaraja yang mungkin tidak tercatat di dalam buku sejarah ya. Nah, jadi opungku ini juga punya kesaktian yang diceritain sama dari keluarga kami turun temurun. Jadi misalnya kayak dia itu bisa terbang di atas daun toba, di atas daun pisang atau pelepah kelapa gitu-gitu. Dia bisa bertanding dengan dukun-dukun dari wilayah lain misalnya gitu ya. Nah, jadi terus melihat ini
Ya kalau buatku aku nggak sulit untuk percaya karena dari keluarga kita tradisinya memang bukan tradisi ya, jadi memang ditekankan untuk menghargai kearifan lokal yang kita anggaplah itu kearifan lokal lah ya gitu. Nah jadi ini yang bikin menarik gitu. Jadi ya apa ya kalau boleh dibilang sebenarnya kita bisa menggali makna di balik cerita-cerita mitos itu sebenarnya, maksudnya cerita-cerita mistis itu. Tapi ya yang kita harapin sebenarnya lebih dari itu, kita nemu banyak cerita sebenarnya. Jadi kita perlu, kayaknya kalau untuk anak muda sekarang perlu itu sih Bang ya. Jadi narasi-narasinya seperti apa gitu, value yang diangkat seperti apa gitu. Biar jangan cuman jadi sekedar nama jalan atau nama legenda gitu, tapi sesuatu yang bisa dikuatkan gitu. Karena kalau tadi yang Abang ceritain kan value-nya bisa banyak ya yang bisa kita ambil. Bisa, jadi kayak tadi tuh kan dia orang yang anti intoleransi. Ya, dia kesetaraan lah, terus dia dan dia orang yang fair gitu maksudku. Jadi dia memang memperjuangkan hak setiap orang dan apa ya kalau istilah sekarang tuh HAM gitu. Gitu. Nah, itu perbudakan gitu. Nah, kita membayangkan di zaman dulu masih ada sih orang yang kayak gitu loh. Udah ada gitu loh di zaman dulu gitu. Udah cukup maju di zamannya gitu. Nah, jadi kalau ini dari leluhur kita memang sudah diteladankan hal seperti ini, ya ayo kita teruskan gitu loh. Jadi ada banyak, apalagi sekarang ini zaman makin kompleks nih, pertandingan hidup makin kompleks kan, makin ruwet segala macam. Nah ini kan ini kan banyak terjadi penindasan dan macam-macam pemerkosaan hak orang-orang kecil gitu. Nah ini kan perlu aslinya kita dampingi, kita follow up, kita bantu kira-kira gitu. Nah ini harus kita lakukan, termasuk teman-teman di daerah atau di mana. Betul. Dan kecintaan si Singamangaraja pada alamnya, pada lingkungannya, pada masyarakat yang setara, pada masyarakat yang maksudnya menyatu ya dengan masyarakat dan alamnya, itu juga jadi value yang perlu kita hargai karena udah mungkin banyak hilang ya sekarang ini. Jadi kita mungkin banyak lupa dan kita mungkin nggak menganggap itu sebagai tindakan spiritual ya seperti itu. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang kita spiritual di sini, tapi di mana itu beda lagi gitu. Jadi aku melihat si Singamangaraja ngelihatnya sebagai satu kesatuan utuh gitu ya. Jadi antara masalah spiritual, masalah keseharian, masalah yang sifatnya politis gitu. Jadi satu bagian yang utuh yang sebagai utuh dari identitas kita sebagai orang yang ada di satu tempat seperti itu. Jadi kayak aku ini lagi ada satu yang paling inget. Jadi kayak dia itu kan dulu kan kalau tadi karena kau singgung Bakara itu pernah dibumi hanguskan sama Belanda. Itu juga sebelumnya pernah, atau enggak sebelumnya itu juga pernah diinin sama Bonjol. Ya, prajurit, perang Padri. Ya. Jadi waktu itu memang kehidupan orang Batak kan cukup memang jadi traumatis lah ya kira-kira gitu. Tapi orang Batak ini bisa bangkit gitu loh. Dan ini semua kan memang karena karena spirit perjuangan dan teladan dari para leluhur gitu. Nah, jadi kalau Singamangaraja ini kan dia di waktu dia perang, dia itu bukan cuman misalnya perang di satu daerah, terus dia kan itu ada masanya berhenti perangnya, nanti baru lanjut lagi gitu. Nah, waktu perangnya ini berhenti, itu dia justru mengajarkan tentang irigasi, tentang hal yang penting buat hidup masyarakat, cocok tanam segala macam. Jadi bahwa dulu itu yang seperti kau bilang bahwa peran Singamangaraja itu bukan cuma secara politis, secara perjuangan untuk kedaulatan masyarakat Batak, tapi juga terkait dengan semua aspek hidup semuanya nggak bisa terpisahkan gitu loh. Nah jadi ini yang melihatnya utuh gitu ya. Utuh, jangan setengah-setengah, nggak bisa. Tapi gini juga ya, memang ada banyak versi yang aku inget nih ya, waktu kan makam Singamangaraja 12 itu ada di Soposurung Balige. Sebelumnya kan di Tarutung. Nah, ini kan kejadiannya juga mungkin banyak yang nggak tahu ya. Nah, tapi sebelum di Tarutung itu katanya itu di Parlilitan. Ya, ada. Nah, ini punya banyak versi ininya. Gitu. Nah, tapi nggak apa-apa lah, itu nggak usah kita perdebatkan. Nah, cuman gini, waktu Soekarno datang waktu itu, dia pidato di lapangan sepak bola Singamangaraja Balige. Nah, dia bilang waktu itu, di mana makam Raja Singamangaraja, dia bilang gitu. Terus raja-raja Batak waktu itu bilang ada di Tarutung. Terus dia bilang pindahkan itu ke Balige. Masa di Tarutung? Di Tarutung itu kan itu ada, memang di situ ada areal pemakaman untuk penjajah kan di situ kan. Jadi dia bilang pindahkan itu ke Balige, dia bilang gitu. Nah, lalu rapatlah raja-raja Batak ini kan, karena Soekarno kan memang orang sangat ini ya, karismanya luar biasa dan dia nasionalismenya udah nggak perlu diragukan lah. Nah, terus
rapat lah, akhirnya dipindahkan lah. Tapi proses pemindahannya ini menarik. Jadi dilakukanlah upacara-upacara Batak, adat Batak gitu ya di Tarutung. Nah dibawa lah. Nah jadi dari Tarutung itu sepanjang sampai ke Balige, ke Balige, ke kuburannya di Sukosurung itu dia di jalan itu seperti ada angin puting beliung atau orang bilang haba-haba ya. Gitu. Yeah. Nah itu berputar terus. Jadi mobil ini ngikutin itu. Jadi sampai nanti di mana berhenti dia, di situlah makamnya. Oh gitu. Nggak tahu kan? Nggak tahu jadi tapi maksudku ini kan kita bilangnya mistis ya gitu. Yeah. Tapi ini apa ya? Kita ada value yang bisa kita lihat ya. Bahwa maksudnya gini, bahwa memang kan aku percaya ya bahwa ada orang-orang yang memang dikasih gift sama Tuhan yang tidak seperti orang pada umumnya gitu. Gitu sih. Oke, itu menarik. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lebih jauh karena memang sosoknya satu ini lebih banyak lebih banyak disebut tapi nggak pernah diceritain sebenarnya gitu. Jadi nggak pernah dapat ada cerita. Satu lagi nih. Jadi kenapa terus kan ada perdebatan kenapa kok nggak ada Singamangaraja 13? Ya. Tapi kan memang semua anak-anaknya memang meninggal yang ikut berperang ya. Tapi kan gini, loh, Patuan Bosar itu Singamangaraja 12 kan itu kan adiknya. Bukan anak paling tua. Nah, tapi kan tetap dia karena dia yang sanggup mencabut pisau gajah dompak. Nah, pisau gajah dompak ini juga ya. Ini tuh kalau dicabut dia berkata-kata, kalau ditutup dia berbisik kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Kebayang kan, maksudnya ini apa nih gitu loh. Zaman sekarang. Ya, memang cerita zaman dulu pasti begitu. Jadi kembali ke ini, kenapa nggak ada Singamangaraja 13? Menurutmu kenapa? Nah itu kita jauh di episode berikutnya atau sekarang nih? Oh iya, berikutnya ya kira-kira gitu. Biar penasaran. Oke, tapi menarik ya kita bisa ngangkat tema ini jadi satu contoh dan mungkin di beberapa tempat yang lain juga ya ada tokoh-tokoh yang jadi legendaris seperti ini dan lebih sering dijadiin legenda padahal sebenarnya lebih cocok dijadiin panutan ya, bisa dijadiin value yang menarik untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian nanti boleh berkomentar nanti tentang tokoh-tokoh yang lain juga boleh tentang tokoh Singamangaraja ke-12 ini dan juga kenapa tidak ada 13 nanti bisa jadi jawaban yang akan kita jawab di momen yang lain gitu ya. Itu menarik sekali. Makasih Bang Basar kita udah ngajak teman-teman untuk ngangkat salah satu tokoh di perjuangan pergerakan nasional sebelum kita mengalami masa-masa ini ya perjuangan kemerdekaan yang lebih nasional sifatnya gitu. Terima kasih semuanya. Salam vokal semuanya teman-teman. Salam vokal. Jumpa lagi. Jadi di bawah horas dia.